cerita Amar Joni ini terus bergulir ya. Memang asik nih kalau cerita narkoba, banyak nih yang nonton. Jangan-jangan yang bandar, yang pengedar, pemakai pengen tahu nih hukumnya seperti apa. Bisa nggak berkelit di dalam dunia persilatan mengenai ancaman hukuman narkoba. Nah, kalau Amar Joni memang merasakan ada penekanan, ada paksaan, dan diperas, dan disuruh juga membayar kepada oknum penyidik sebesar 300 juta seperti yang dilaporkan kan ke Pak Menteri, ya, Pak Yusril. Nah, katanya ada 300 juta yang diminta supaya perkara narkoba ini tidak naik. Tapi kan CCTV semua melihat bahwa memang ada seseorang yang memang di dalam lapas tertangkap tangan oleh sipir. Setelah diperiksa memang barang buktinya banyak narkoba. Ternyata setelah diusut oleh penyidik dari kepolisian, ya, nah artinya tidak Amar Joni sendiri yang tersandung narkoba di dalam lapas sebagai tak pemakai. Kalau dulu kan pemakai, sekarang kan ikut mengedarkan. Nah, mudah-mudahan nggak jadi bandar lo ya. Jadi bandar sangat memalukan karena Pak Amar Joni ini banyak juga relasinya di atas nih. Nah, jadi terkait dengan pemindahan beliau juga Amar Joni dari LP Nusa Kambangan supaya bisa offline di persidangan di PN Jakarta Pusat dalam kasus narkobanya, saya pikir udah satu privilege, satu kebijaksanaan dari JPU, dari pengadilan untuk dia bisa menjelaskan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kalau dia mau buka semua, dibukalah supaya dia jadi justice kolaborator. Jadi dia tidak sendiri merasakan mendapat tekanan, mendapat ancaman hukuman yang sekian tahun. Nggak main-main ancaman hukumannya. Dia bukan hanya pemakai, dia bandar dan dia pengedar katanya ya. Nah itu kan yang nanti penyidik, JPU dan hakim membongkar itu semua. Karena ini menarik ya. Karena memang kasus narkoba bukan hanya Amar Joni, banyak ya. Ini kan anak-anak bangsa ini kan banyak sekali yang memang tersangkut narkoba ya, kita bilang, karena penyelundupan narkoba ini nggak habis-habisnya nih. Dapat sekilo, nggak tahu kemana tuh barang, entah dibakar, entah diedarkan lagi, masuk lagi 70 kilo, masuk lagi berapa ton, itu aja. Dan ini uangnya enak, uang narkoba, cuman nggak main-main. Ini merusak bangsa, anak-anak bangsa ke depan. Makanya di perbatasan, di pelabuhan segala macam. Nah, masuknya ini kan dari Malaysia, dari Cina, dari mana lagi. Nah, ini siapa yang main kita nggak tahu. Makanya ada BNN di setiap daerah. Polsek, Polres juga ada unit anti narkoba, ya, Polda, di Mabes, ya, padahal ada BNN, tapi nggak habis-habis, ya, nggak tahu kemana tuh barang-barang yang diselundupkan, ditangkap, apa dimusnahkan atau juga ada oknum-oknum yang muter lagi di belakang. Bang, dan Amar Joni meminta ke majelis hakim yang mulia, dia meminta para oknum tersebut diproses secara hukum juga, sama seperti dia, Bang. Berarti kan secara langsung Amar Joni jadi gini, harus lapor juga, Bang. Dia boleh aja minta ya, tapi di pengadilan dibuka semua. Kan tadi saya bilang dia bisa jadi justice kolaborator, ya. Jadi jangan dia cuma bisik-bisik, bongkar semua. Siapa penyidiknya pun dijadikan verbalism, dipanggil. Benar enggak kalau Amar Joni itu dimintain uang sejumlah 300 juta oleh oknum?
Ini kan jadi rame, Pak Menteri pun mau turun tangan, mau ngecek ke sipir-sipir ataupun ke lapasnya. Apa benar ceritanya Ahmad Doni demikian? Jangan bikin heboh, jangan hanya bikin gaduh, ya. Tapi ternyata dia sendiri pun tidak buka. Dibukalah. Kalau nggak bisa buka, suruh pengacaranya buka. Tapi harus bertanggung jawab, jangan jadi fitnah, ya. Karena orang yang memang terindikasi narkoba sekarang kadang pun semua dia sebut, tapi ternyata Dan akhirnya Bang, yang seperti yang bilang tadi, pernyataan Ahmad Zoni dan kuasa hukumnya mendapat atensi dari Pak Yusri, itu Pak Menko Polhukam dan HAM, terkait dia akan cross check oknum tersebut di lapas-lapas dan lain sebagainya terkait adanya pemerasan dan ya Pak Menko Polhukam ya memang orangnya jeli ya, orang pintar ya, dan orang yang memang mau turun ya untuk cek and recheck kebenaran itu. Nah, kita serahkan aja ke Pak Yusril, biar Pak Yusril yang menceknya, memanggil siapa pejabat-pejabatnya, siapa oknum-oknum pejabat yang main-main, ya nggak main-main itu, karena itu narkoba loh, ya. Nah, tapi jangan sampai nanti Ahmad Doni bohong. Kalau berbohong? Nah, kalau berbohong, ya dia tanggung sendiri kan, ada risikonya. Kan hukumannya juga bisa ditambah kan, pasal membohongi, apalagi pejabat lagi dibohongi. Nah, jadi jangan memalukan Pak Yusril. Kalau emang merasa ditekan, merasa diperas, ya udah bongkar semua. Jangan separuh-separuh hati, ya. Suruh lawyernya ngomong. Agar memang ini terkuat. Bang, tapi kan kalau kita runut gitu ya masalah narkoba ini Bang, kan memang katanya dimusnahkan, tapi kok nggak bisa habis, masuk 100 ton dimusnahkan, kok nggak bisa habis. Tempo hari di depan Pak Presiden loh, Iya. di depannya Pak Prabowo sendiri dimusnahkan. 240 Itu ton ya. berapa ton yang 240. dimusnahkan, terus yang tertinggal masih ada apa enggak? Nah, kita kan ini kan banyak oknum, dan bukan satu dua, hampir beberapa oknum juga memang memakai. Kemarin itu di Medan Kapolsek juga wanita loh, lagi pesta narkoba di hotel, kan digerebek sama Mabes. Artinya masih banyak oknum-oknum yang tidak mencerminkan kedudukan dia sebagai penegak hukum, justru ikut menikmati, ikut membelokkan, ikut membuat keruh. Nah, makanya narkoba itu kayak lingkaran setan, karena barangnya sedikit tapi harganya mahal, uangnya gede. Nah, semua kan butuh uang. Nah, ini muter-muter di lingkaran setan itu. Kan saya bilang tadi, di Polsek aja ada anti narkoba, di Polres, di Polda, di Mabes, padahal ada BNN. Kok nggak tuntas-tuntas malah narkoba? Nah, ini yang memang kita pengen tahu. Pak Presiden juga selalu mengingatkan, jangan coba-coba pejabat itu juga menikmati. Tapi kan ternyata ada bintang 2, ada bintang 1, ada Pombes dan segala macam yang jadi oknum narkoba. Nah, kasihan anak bangsa. Nah, oke, terakhir. Akhirnya Ahmad Zoni merasa ibaratnya Kalau narkoba nggak ada akhirnya. Ini ceritanya panjang. pertanyaan terakhir beserta kesimpulan dari Abang. Akhirnya Ahmad Zoni merasakan kenyamanan, ketentraman di lapas narkotika Cipinang, berbeda dengan lapas di Nusa Kambangan atau di urutan Salemba, dan dia tidak mau dipindahkan lagi kalau nanti dipindahkan ke Nusa Kambangan. Abang secara hukum gimana menilai? Sama kesimpulannya? Jadi memang dengar Nusa Kambangan, saya aja juga ngeri dengar Nusa Kambangan ya. Nah, kalau lapas di Salemba, di Cipinang kan bisa dibesuk keluarga, bisa dikirim nasi rantang, nasi bungkus. Nah, ke Nusa Kambangan, apa ada Gojek online di sana? Kagak ada, sampai di Cilacap juga udah ngos-ngosan. Nah, jadi saya pikir berterima kasih kepada yang mengurus sehingga Ahmad Doni bisa pindah di Jakarta kembali. Nggak semua orang bisa begitu loh. Biar uangnya banyak pun belum tentu kalau udah ditaruh Nusa Kambangan mau masuk ke Cipinang atau ke Salemba ataupun ke Gunung Sindur yang di Bogor belum tentu bisa, karena begitu ketat dan begitu pengawasannya juga begitu, saya bilang ketat ya.
dan sangat teliti pejabat-pejabatnya. Nah sekarang Ahmad Joni sudah diberi kesempatan, ya bongkar aja semua supaya dia mendapat privilege atau kesempatan untuk jadi justice kolaborator. Nah, jadi saya pikir itulah artinya cerita narkoba ini mudah-mudahan ke depan anak-anak bangsa untuk bersila. Ini jangan dicekokin narkoba sama oknum-oknum nih. Ini kan ada yang dipelihara sama oknum, ada yang memang dibiayai oknum. Jadi udah lingkaran setan. Nah kemarin kita bangga dengan Pak Prabowo di depan polisi-polisi, narkoba itu memang dimusnahkan. Tapi benar-benar berapa masuk ya segitu musnahnya, begitu. Jangan berapa masuk separuh yang dimusnahkan. Nah, ini kan banyak oknum yang pada juga mengambil kesempatan. Saya pikir demikian. Jadi kita berharap ini LSM anti narkoba juga banyak. Nah, termasuk saya sendiri juga memang nggak suka lihat narkoba, ya makanya kita harus keluarga kita jaga ketat, apalagi anak-anak kita yang masih remaja itu jangan sampai terkontaminasi.